Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shelvina Zulfiani Fortuna dari kelas 1C Prodi D3 Akuntansi dengan nomor NIM 210107202028 akan mengerjakan tugas dari mata kuliah PLFI sebagai berikut. Pertama-tama saya akan menggunakan foto atau picture sebagai gambar di belakang dari PowerPoint ini yang sudah saya download dari Google gambarnya. Buat judul laporan keuangan, lalu nama, NIM, kelas, dan prodi. Lalu dirapikan sebagaimana menurut Anda sudah rapi atau belum, sudah serak atau belum gitu. Oh iya, sebelumnya sudah disediakan oleh dosen di e-learning untuk judul-judulnya yang bisa dipilih. Saya buat laporan keuangan. Lalu untuk membuat slide selanjutnya, saya masih tetap menggunakan picture sebagai background dari PowerPoint-nya yang seperti pada saat yang saya buat ini. Lalu pada slide kedua ini saya membuat pengertian secara umum laporan keuangan itu apa gitu. Lalu dirapikan sebagaimananya. Yang di slide ketiga tetap memakai picture, tambahkan lalu jadikan background untuk PowerPoint-nya, pilih warna dan segala macamnya seperti yang ada di video ini. Di slide ketiga ini saya menuliskan bahwa laporan keuangan itu gunanya tuh untuk apa, dibuatnya tuh untuk apa gitu. Lanjut untuk slide keempat. Di sana saya membuat jenis-jenis laporan keuangan ada 5. 1. Laporan laba rugi, yang kedua laporan arus kas, dan yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan neraca, dan tambahannya yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan. Seperti yang di video.
Pada slide keempat, saya udah masuk kepada pembagian dari jenis-jenis laporan tadi. Yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang dimana laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Pada slide PowerPoint yang ini, saya membuat jenis laporan laba rugi. Ada dua. Yang pertama, laporan laba rugi single step. Oh iya, untuk jenis tulisan, ukuran tulisan, dan pokoknya untuk bentuk fontnya bisa disesuaikan dengan kemauan dan kreasi sendiri. Pada slide ini saya masih menggunakan picture sebagai background dari PowerPoint karena memang diperintahkan untuk tidak memakai template gratis atau template yang sudah di-download dari Google atau dari manapun. Jadi saya memakai picture sebagai background. Ini adalah contoh dari bentuk laporan laba rugi single step. Bisa disesuaikan. Dan yang selanjutnya yaitu jenis laporan laba rugi yang kedua, laporan laba rugi multiple step. Laporan laba rugi multiple step ini menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Yang pertama yaitu laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi dengan biaya barang terjual. Yang kedua, pendapatan operasi sama dengan laba kotor dikurangi dengan beban asuransi. Yang ketiga, penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasi ditambah item non-operasi. Di slide selanjutnya ini adalah contoh dari bentuk laporan laba rugi multiple step. Pada slide PowerPoint yang ini, saya akan membuat jenis laporan keuangan yang kedua, yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode akuntansi. Pada slide ini saya membahas atau membuatnya, yaitu laporan arus kas yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu arus kas langsung dan arus kas tidak langsung, dengan metode yang langsung dan metode tidak langsung gitu.
Lalu ternyata saya ketinggalan buat materi tentang elemen-elemen dari laporan arus kas. Yang pertama arus kas aktivitas operasi, yang kedua arus kas aktivitas investasi, dan yang ketiga arus kas aktivitas pembiayaan. Untuk membuat ini saya menggunakan Smart Art, dan yang kedua jenis metode laporan arus kas ini metode tidak langsung. Dan yang ketiga, untuk jenis laporan keuangan, yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting, terutama untuk perusahaan publik. Dan maaf sebelumnya tadi saya salah tulis, bukan laporan neraca tapi laporan perubahan modal. Tujuan laporan perubahan modal adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Dan di slide PowerPoint yang ini saya menambahkan contoh dari laporan perubahan modal sebagai berikut. Dan untuk jenis laporan keuangan yang keempat, baru laporan neraca. Laporan neraca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Laporan neraca memiliki jenis-jenis sebagai berikut. Yang pertama, neraca kontrol atau account form menampilkan penghitungan dari dua sisi, yaitu aktiva dan pasiva. Pada sisi aktiva, biasanya berisikan kas, surat-surat berharga, dan pemasukan lainnya. Sedangkan pada sisi pasiva berisikan utang dan juga ekuitas perusahaan. Lalu inilah contoh dari bentuk neraca kontrol. Dan jenis yang kedua yaitu neraca Staffel atau report form. Laporan neraca Staffel menggabungkan aktiva dan pasiva dalam satu kolom yang sama. Laporan jenis ini hanya membagi penghitungannya berdasarkan debit atau kredit. Berikut contoh dari neraca Staffel.
Pada slide ini, saya membuat jenis laporan keuangan yang kelima, itu catatan atas laporan keuangan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.